Teman-teman Dewa akan beririsan kembali dengan adanya Buriram kanan kiri seperti yang dari kemarin sudah aku jelaskan. Alpine menjadi map yang cukup tricky untuk Dewa, turunnya di sisi atas, rotasinya akan sama menuju ke arah Miletia. Artinya 1-2 clash kemungkinan akan terjadi, tapi pertempuran justru terjadi di tempat lain kali ini. Satu orang Neo langsung coba di take down di tangan seorang Lim kali ini dan langsung didapatkan perkuat dengan cukup tepat. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Kiba juga mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi. Hati-hati ada yang lewat, ternyata masih kawannya. Saya kaget. Iya kaget. Kaget itu lagi nge-end masalahnya. Kalau ketabrak nggak jadi ke-end itu musuhnya. Dua tim Indonesia melakukan early fight yang sebetulnya nggak terlalu gede juga, bukan major team fight juga dari beberapa pemain seperti Indostars dan juga Onyx Olympus. Hanya kedatangan beberapa tamu yang datang ke daerah mereka. Base Camp, Sunside juga carousel menjadi sentuhan untuk teman-teman Onyx Olympus, sementara Indostars mereka ngambil di arah stadiumnya dan sempat kedatangan beberapa tamu saja, tapi bukan jadi masalah besar. Sejauh ini masih kembali dengan 48 orang yang masih hidup. Tidak ada singgungan yang benar-benar kayak 4 lawan 4, tapi kalau misalkan kita ngebaca kemungkinan di mana saja yang terjadi akan terjadinya team fight di awal-awal sebelum menit kelima. Kita mungkin bisa ngelihat ke arah Dewa United ya, yang seperti yang lu bilang tadi diapit oleh teman-teman dari Buriram di bagian snowfall-nya dan juga ada tim Flash di area railroad-nya. Dan kalau misalkan kita ngebaca sedikit ke arah behavior-nya dari Dewa United Apollo, mereka biasanya geraknya ke arah sebelah kanan, nge-set up railroad-nya, tapi mereka tuh selalu gagal di sana. Dan mungkin bakal ada hal lain yang bisa saja dilakukan oleh teman-teman Dewa United Apollo. Ya, kalau kemarin tuh Dewa sempat nahan sampai 5 menit di area Garrison, kemudian turun ke arah Militia, menunggu Triple A-nya keluar dari Militia, kemudian megang kendali di arah Militia, tapi karena Dewa yang masuk pertama, Dewa juga dapat info ada banyak tim yang masuk ke sana, jadi ngebuat opsi dari Dewa itu semakin sempit karena kedatangan tamu dari berbagai macam arah. Itu yang ngebuat akhirnya mereka sulit. Railroad nggak ada salahnya untuk dicoba lagi walaupun beberapa kali gagal seperti yang Bigan bilang, karena sekarang juga dari masing-masing tim sudah mulai melakukan rotasi, bahkan sudah ada pertemuan juga antara teman-teman dari Todak dan juga tim Falcon. Kali ini Zen yang dikirim sendirian akan terbaca dengan jelas 1 lawan 4. Bukan hal yang mudah, Zen masih coba untuk mengulur waktu saja dan menarik lebih jauh lagi untuk membuang resource dari tim Falcon yang ternyata sudah mulai komit kali ini. Langsung coba disusul, ditabrak, coba diambil dari vehicle-nya. Masihkah bisa selamat kali ini Zen? Ternyata sempat memberikan jarak walaupun pada akhirnya harus tumbang juga di tangan tim Falcon. Ya, usaha yang cukup baik. Dia bisa ngebuat kayak 4 pemain dari tim Falcon itu benar-benar sibuk ya. Betul. Dan 4 pemain atau 3 pemain lainnya dari teman-teman tim Todak itu tadi masih ada di bagian Ocean View. Lalu mereka bergerak menuju ke area dari Fusion itu sendiri. Dan mungkin ini bakal jadi info dari seorang Zen kemana arah Todak ini harus melakukan team fight. Kalau misalkan tadi informasi tentang tim Falcon yang udah didapetin, ya 3 pemain lainnya bisa nabrak balik gitu loh ke arah dari tim Falcons-nya itu sendiri. Dan pergerakan tambahan juga mungkin terjadi kali ini. Ada Indostars yang sudah mulai bertamu menuju ke arah Vantage. Ada pertempuran yang akan terjadi bersama dengan God of War. Beberapa tembakan sudah dibuka, beberapa glue pun sudah mulai terpasang. Setup dilakukan oleh teman-teman Indostars. Ada Rip yang akan coba dimakan terlebih dahulu karena hanya sendirian di sana. Lip juga melepaskan ledakan-ledakannya ke arah Rip, masih belum berhasil dan akhirnya Iktindir berhasil menumbangkan Rip di sana. Garo Wolf sisa 3, vending mesinnya harus bisa dipegangin sama Ras. Nah ini dia posisi yang cukup baik sehingga kali ini Garo Wolf gak punya kesempatan untuk melakukan reviving. Betul, ini bakal jadi cukup berbahaya untuk teman-teman dari God of War karena sekarang sudah coba untuk dikunci pergerakannya oleh Indostar itu sendiri. Lihat bagaimana 3 punggawa akan naik secara bersamaan, coba untuk mencari cara langsung tembakan, coba disambut sama seorang Ras. Tapi narik ke arah luar adalah solusi terlebih dahulu karena ada Tindir yang datang memberikan bola, berhasil ditumbangkan dari seorang Neo. Walaupun ternyata Tindir juga harus terjatuh tentu saja. Kocel melakukan ending terlebih dahulu, namun Dian mendapatkan double kill sekaligus. Lim dan juga Tindir berhasil coba di take down. Tapi tenang, masih ada seorang Ras yang mengendalikan vending machine, membuat mereka bisa kembali utuh lagi dan bisa memberikan perlawanan kembali jika memang ingin dilanjut di area Vantage. Lihat 1 jump shot dari seorang Ras, masih coba untuk mencari celah, berhasil mendapatkan 1 orang Iza di sana. Namun hati-hati, lagi dan lagi Dian
benar-benar masih menjadi masalah untuk teman-teman dari Indostar itu sendiri. Kocel kali ini bakal coba bergantian terlebih dahulu. Satu revive berhasil dilakukan. Dia coba dicari, keluar satu penggawa. Bisa diincar, tapi lagi dan lagi Dian yang menjadi satu orang yang cukup nyebelin kali ini untuk kawan-kawan dari Indostar itu sendiri, Bigan. Baik, Tindir baru juga turun, nggak langsung ke mayatnya karena beberapa senjata yang dia miliki itu udah dilooting juga sama teman-teman GO yang baru. Turun juga 2 orang tersisa dari Indostar. A124 sudah dilepaskan, tapi Lim terkena sebuah Shen Shockwave menuju ke arah tubuhnya. Coba patungan koin dulu buat ngabisin lagi, revive lagi. Tapi Lim sayangnya harus terjatuh karena ada double barrel yang tadi sempat digunakan serang Kocel dan Tindir. Kembali dengan Trogonnya. Coba di revive terlebih dahulu. Masih ada tembakan lanjutan dikeluarkan oleh teman-teman God of War. Tindir masih coba melakukan ending. Glownya masih bisa diklaim kembali. Coba whoosh ke arah luar. Dengan menggunakan Tatsuya yang masuk lagi ke arah dalam. Mencoba menggocek lagi pergerakan ke arah pemain dari God of War. Ternyata Indostar harus kalah. Pulang di posisi ke-12. Wow, luar biasa sekali perjuangan dari Indostar yang terus berusaha untuk mengendalikan pertempuran di area Vantage. Walaupun pada akhirnya harus gagal dan Tusun di posisi 12. Tapi kawan-kawan dari Indostar mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi dan membuat God of War juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja setelah mengalami pertempuran cukup panjang. Bahkan kalian juga harusnya tahu bagaimana God of War hanya menyisakan satu anggota saja yang baru saja di revive, yaitu Rip, yang mana harus melarikan diri dan keluar dari Vantage karena ada WAG yang datang coba untuk menjadi orang ketiga. Kita akan beralih ke pertempuran yang akan segera terjadi di sisi lain. Kali ini Sunside, ada Team Flash dan juga Expand. Setup sudah mulai terjadi. 3 lawan 3 di garis terdepan sudah mulai kelihatan. Yanbin kali ini membuka global di sisi kiri bersamaan dengan seorang Shin juga. Namun kalau kita melihat dengan adanya penarikan dari Expand, X-Ray-nya sendirian selalu main sendiri, membuat X-Ray kali ini menjadi santapan book untuk seorang Shin. Reviving berhasil dilakukan sama seorang Daxel, tapi sekarang udah mulai dikandangin. Expand harus bisa memberikan perlawanan balik jika memang mereka ingin memenangkan Sunshine. Tapi tidak baik, Daxel nyangkut, 1 jam saja coba dilakukan, pengejaran langsung dibalas oleh Daxel kali ini. Berhasil mendapatkan 1 orang walaupun ternyata pada akhirnya terjatuh begitu saja di tangan seorang Yanbin. Poppy yang berhasil mengabsen para punggawa dari Expand, Bigan. Crime MKS juga tidak siap dengan kondisinya. Tidak dalam posisi menembak tapi waktu melakukan ending dan Crime pun terjatuh. Sepertinya memang Crime datang hanya untuk mengklaim 1 poin eliminasi tambahan untuk tim Expand karena Crime tahu tidak akan ada follow up lagi untuk dirinya. Sehingga melakukan ending adalah pilihan terbaik dan X-Ray akan melakukan reviving kembali menuju ke arah rekan-rekan yang lainnya. Kemungkinan di bagian dari Militia itu sendiri. Dan dari beberapa tim fight yang terjadi, Indostar-nya udah tumbang. Lalu kita melihat Expand-nya kesulitan, kita belum lihat Dewa United. Dewa tuh tadi dikasih hitlist sama Buriram. Jadi dikejar-kejar, Snowfall hitlist nyala. Dewanya lagi gerak turun dari Garrison ke arah Militia. Ketemu di tengah-tengah, ya Dewanya hilang semua, menyisakan 1 anggota. Tadi udah ada 1 usaha revive yang coba dilakukan, namun masih belum berhasil juga. But it's okay, no problem, at least masih menyisakan 1 anggota. Dan kita akan melihat para punggawa Onyx yang kali ini akan coba mengklaim dari segi poin eliminasi karena ada tim Flash yang berada di depan mukanya hampir saja bisa diabsen oleh mereka. Tapi masih terlalu jauh. God of War juga sekarang bakal coba melakukan reset lagi dengan adanya 2 anggota yang berhasil memulai kembali nih, Megan. Ya, memulai kembali, mengulang kembali di keadaan sekarang udah memasuki menit ke-10 juga sebetulnya nggak punya waktu banyak ya. Betul. Sekalipun kayak mungkin Dewa United-nya sekarang udah ke arah Snowfall, tapi Snowfall pun lootingannya udah tadi diambilin sama teman-teman Buriram United. Sebenarnya nggak bakal cuan-cuan banget nantinya buat tim fight di late game. Tapi tinggal bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang mereka dapetin. Terlebih sekarang Sham 13 udah bisa nge-revive lagi ke arah 2 pemainnya dari Dewa United Apollo itu sendiri. Maksimalin gaya permainan pasifnya sampai masuk ke arah late game dan nyuri poin eliminasi di akhir. Kalau misalkan dapetin 1 tim baru mungkin resource-nya bisa kembali. Nah itu dia, benar-benar sulit ya dengan keadaan resource yang seadanya. Bahkan harus bermain dalam keadaan yang memang baru saja dibangkitkan. Kita akan fokus terlebih dahulu. Militia kali ini 2 tim
masih saling bersinggungan. Tim Flash nampaknya tidak ingin membiarkan satu player dari Expand itu keluar dan kabur. Tapi kalau kita melihat ternyata ada Triple A juga yang ikut campur. Harus tumbang dari Crime MKS di sana. Limit dapetin pundi-pundi poin eliminasi. The Axel menjaga sisi atas dan Faiz coba untuk bermain di sisi luar dengan berharap banyak tidak ketahuan. Coba menyamar menjadi satu rerumputan, Bigan. Kamuflase tanpa wukong ya. Alamak, di Excel dia dapetin satu knock tapi limit. Mendengar suara tembakan tersebut dan di Excel menjadi korban selanjutnya, artinya sisa Vice MKS untuk teman-teman dari tim Expand. Dan sepertinya rematch akan terjadi antara Buriram dan juga Dewa United hanya dengan Thompson sebagai senjata default dari Revival Card yang expert. Bukan lagi UMP. Ini juga bukan satu hal yang baik untuk Dewa United, tapi lihat udah cukup kesulitan secara positioning. Mr. Lemar juga Chapter 13 ditugasin kayaknya buat cabut ke belakang, tapi Moshi dengan snipernya dia menggunakan Portal Go. Virus menjadi korban pertama dan sepertinya Mr. 17 pun akan menyusul saat lagi karena ledakan-ledakan terus dikirimkan. Dan itu dia, Yunas berhasil mendapatkan berapa pemain dari Dewa United Apollo. Sisa satu lagi dari Dewa United dan Odak tempur bersama dengan tim Falcon. Zen menjadi korban pertama. Tembakannya masih akhirnya berhasil mendapatkan Peter, langsung melakukan ending. 3 pemain tersisa, 3 lawan 3. Tapi Falcon mendapatkan area high ground-nya. Kevin dari belakang dengan satu lemparan granatnya masih belum bisa mendapatkan satu pun korban. Tapi lihat Wings mengambil posisi belakang. Cougar! Oh my god, satu hit terakhir. Melihat percikan on fire juga berhasil untuk ditembak satu hit pertama. Tetapi masih gagal untuk mendapatkan takedown menuju ke arah satu pemain dari tim Falcon kali ini. Coba tarik mundur kembali. Tim Todak harus melakukan reset terlebih dahulu karena 2 serangan datang menuju ke arah Kevin atau Sensei. Dan masih melakukan buy in terlebih dahulu bersama dengan seorang trap. 2 bisa digunakan dari arah kedua pemain ini. Tapi lihat bagaimana tim Falcon menyerang menuju ke satu arah yang sama. Wings malah menjadi korban pertama. Kevin di bagian dalam sulit sekali coba jongkok shot. Coba di roll terlebih dahulu berhasil dapat 1. 2 orang tumbang. Tetapi Traps menjadi pemain terakhir yang tersisa untuk tim Todak melawan Trogon yang dimiliki oleh lawannya. Sangat sulit sekali kali ini. Traps terkena sebuah ledakan dan Trapsnya tumbang. Gunakan range lain, masih ada sedikit harapan untuk seorang Grace masih bisa hidup kembali. Belum sebuah energizer yang dia miliki, tapi Trips akhirnya tumbang dan tim Falcon berhasil menangkan pertempurannya. Yes, sudah pasti akan sulit untuk kawan-kawan dari arah teman-teman Todak itu sendiri karena dalam keadaan yang memang terjepit. Tapi kalau kita melihat juga ada beberapa kesulitan yang tadi sempat dialami sama Dewa. Menariknya, Buriram itu tahu Dewa berada di area Snowfall bukan tanpa alasan. Binokular udah dilempar, tapi tidak mengenai siapapun sebenarnya. Tapi alasan Buriram tahu adalah satu-satunya tempat yang sudah ditinggali sama Buriram itu kosong di Snowfall. Sisanya di area pinggiran lainnya, Buriram tuh nggak perlu ngecek. Karena pasti bakal ada keberadaan tim lain. Jadi Dewa benar-benar terprediksi di tangan teman-teman dari Buriram itu sendiri. Bukan hal yang bagus karena tumbang di posisi ke-8. 7 tim tersisa kali ini kawan-kawan dari arah tim Indonesia, menyisakan 2 tim saja. Ada EVOS juga Onyx. Apakah bisa untuk berbicara banyak? Karena kalau kita berbicara EVOS, Divine sudah mulai mendapatkan 3 poin eliminasi. Tim Falcon yang menjadi lawan siap untuk dihadapi. Triple A juga bisa langsung coba ditutup jalan masuknya. Karena sekarang EVOS Divine sudah mendapatkan satu tempat yang cukup nyaman. Ada God of Hope juga yang harus tumbang di posisi ke-7. 6 tim, 19 orang. Dan masih bisa bertahan dengan 4 punggawa dari EVOS dan juga Onyx. Tinggal lihat aja, sekarang lemparan zonanya mau ke arah sebelah mana, keluar ternyata dari arah Snowfall, mendekat menuju ke arah teman-teman EVOS Divine juga, dan Onyx Olympus mereka nggak perlu ngecek belakang, tapi yang ada di depannya ini mau di-clear dulu atau mau ditinggalin. Triple A-nya udah dipulangkan ke arah lobby, tapi lihat bagaimana gestur atau pergerakan dari teman-teman Buriram United. Kayaknya mereka mau sedikit ngambil 2 plan gitu, mereka bisa ngindari tim fight-nya. Mereka bisa team fight kalau misalkan dari Onyx Olympusnya juga mau komit gitu loh ke arah teman-teman dari Buriram United. Tapi lihat yang akan dilakukan oleh EVOS Divine, mereka bakal masuk sedikit, perlahan masuk ke dalam zona selanjutnya. Berapa lemparan-lemparan flash freeze ataupun glue melter juga sudah mulai terlihat. Tim Falcon juga terjepit. Berbagi compound bersama dengan WAG.
Degas akan mengawasi bagian depan ke arah Onyx Olympus dan ternyata Onyx tidak jadi bertempur bersama dengan Buriram. Tapi posisi Buriram harusnya terbuka di tangan teman-teman EVOS Divine. Dan sepertinya sudah tidak akan bisa dihindari lagi. Flash Freeze sudah terkena ke arah Aimgat. Tapi kali ini dua pemain dari Onyx-nya tumbang. Guna berhasil mendapatkan kill ke arah Onyx Olympus. Joel tersisa sendirian sepertinya bersama Kiba yang masih survive. Tetapi pertempuran kill akan bisa dihindari di antara EVOS Divine, WAG, Team Falcon dan Buriram sepertinya mendapatkan area zona yang paling luas di sana, Kikodok. Betul, ini enak banget posisi dari Buriram. Melawannya adalah Onyx yang sekarang udah kehilangan satu anggotanya. WAG mau nggak mau harus ikut campur karena zona udah memakan karena mereka juga. Pergerakan coba dilakukan oleh 3 tim sekaligus kali ini. Buriram coba menyisir area atas, mengabsen teman-teman dari Onyx yang harus tumbang di posisi yang kelima. Sayang seribu sayang, tapi kita lihat nampaknya belum selesai. Buriram terkurung di sana. Ada WAG yang akan memberikan perlawanan, namun tim Falcon di area bawah juga berhasil diratakan oleh EVOS Divine kali ini. Nice banget, masih utuh 4 anggota. Lihat bagaimana setup sekarang sudah mulai berganti arah dan arahnya bakal berpisah. Krillin coba di take down, Cyrus memberikan perlawanan. Nampaknya ada Ray di sana yang datang memberikan follow up, namun Aimgat harus terjatuh begitu saja. Tenang dulu, EVOS masih bisa memberikan perlawanan terhadap kawan-kawan dari WAG, namun ternyata Buriram yang kali ini akan mendapatkan free hit dan memutar dari sisi yang terbuka, membuat mereka dapat posisi yang paling enak sekarang. Bahkan free hit coba dilakukan oleh kawan-kawan dari arah Buriram di area bawah. Terkena A124 kali ini bukan hal yang bagus untuk seorang Kedai dan satu punggawa lainnya yang nampaknya sekarang harus menarik mundur adalah Buriram karena ada WAG juga yang bisa ikut campur dan berhasil di take down di tangan seorang Zerus. Wasana kali ini sudah terjatuh menjadi kesempatan emas untuk teman-teman EVOS Divine yang berada di sisi tertinggi dari zona yang tersisa. Walaupun harus melawan 2 tim sekaligus, tapi bukan masalah. Ray membagi posisi, dual coba di pop up, tarik lagi, regrouping. Nice banget positioning dari EVOS Divine yang memaksa kawan-kawan dari Buriram memutar terus-menerus bersama WAG yang terpancing kali ini untuk mengejar ke arah Buriram, Bigan. Ini dia pertempuran terakhir yang akan terjadi. Lihat Krillin tumbang tapi Junnya yang ke delay posisinya. EVOS Divine mendapatkan